Secara umum kami memberikan apresiasi, tidak ada hal yang luar biasa. Malah kami usulkan kalau bisa pagu indikatif, ya jangan dipotong-potong, kan begitu. Kalau bisa dipenuhi semua tentu lebih baik. Meskipun demikian, kami memberikan catatan untuk anggaran yang diajukan, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lah. Saya mengusulkan Pak Ketua kepada mitra kerja, kepolisian, kejaksaan, dan Kumham. Saya sangat senang ada TWK, tes wawasan kebangsaan di KPK. Kalau boleh, di kejaksaan, kepolisian, dan Kumham juga dilakukan hal yang sama. Dan juga harus ada anggarannya di sini. Kalau bisa, tentu maksudnya bukan untuk memecat atau memberhentikan yang tidak suka dengan kita, tapi benar-benar dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional supaya ada militansi, dan saya tidak melihat itu ada di sini. Saya tidak, atau mungkin saya tidak nangkap, tapi saya dengar tadi tidak satupun kata yang muncul ada agenda untuk tes wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan, kan gitu. Ini kan dulu kalau saya tidak salah bagian dari agenda reformasi kultural di setiap institusi, itu kan gitu. Yang kemudian Bapak Jokowi melanjutkan itu dengan revolusi mental. Nah, ini saya lihat sudah tidak muncul lagi nih. Apa hilang atau apa saya tidak tahu. Tapi tolong itu dimasukkanlah kalau bisa. Yang kedua, kita kan tidak tahu soal pandemi ini ke depan akan nambah, akan lama lagi atau apa dia ini, kita tidak tahu. Tapi kalau bisa anggaran yang ada kita pakailah vaksin semua itu. Saya nggak tahu sekarang sudah atau belum. Di kejaksaan, semua pegawai di kejaksaan itu vaksin ini. Keluarganya juga. Jadi jangan hanya jaksa tapi istrinya tidak, anaknya tidak. Kalau bisa wajib vaksin ini. Ini yang menurut saya penting sekali. Begitu juga kepolisian, begitu juga Kumham. Kita nggak tahu ya, kalau sudah ya terima kasih banyak. Tapi kalau belum, tolonglah ini dipakai dulu lah uang yang ada itu untuk itu. Kemudian yang ketiga, nah ini kejaksaan ini kan Pak ya. Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung, kita kan ingin kejaksaan ini bisa lebih punya gigi lah. Saya dulu berkali-kali meminta kalau bisa kejaksaan ini jadi paling depan dalam agenda pemberantasan korupsi. Semua sepakat tetapi tidak diikuti dengan anggarannya. Kami mendatangi sejumlah daerah dan juga banyak keluhan. Bagaimana kami bisa melakukan pemberantasan korupsi Pak Beni? Uang dananya setiap kabupaten cuma 300 juta Pak Ketua. Cuma 300 juta Pak. Lalu kita mau, kejaksaan harus paling depan pemberantasan korupsi. Tidak adil kita. Sementara KPK ini dikasih anggaran, coba bayangkan. Jadi kita punya politik hukum ke depan ini kayak apa sebetulnya untuk pemberantasan korupsi. Ini kan nampak nanti di anggarannya ini. Sama juga dengan kepolisian.
Nah, saya lihat tadi ini kan timpang sekali, Pak. Untuk penyidikan di kepolisian gede sekali anggarannya. Padahal kepolisian tidak bisa kerja tanpa kejaksaan. Tapi begitu kejaksaan tidak nongol di apa kedua. Ya, lucu kita punya ini kan. Lucu ini kita punya sistem anggaran penegakan hukum ini. Jadi mestinya di kepolisian nyambung dengan di kejaksaan. Sebab itu pintu masuknya. Tidak mungkin hanya di kepolisian. Apa akibatnya? Akibatnya selama ini Pak Ketua, puluhan ribu kasus SPPD yang mentok di kepolisian. Aku punya datanya, kalau memang Bapak Wakapolri butuh itu saya akan sampaikan. Kalau butuh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi poin saya adalah ini tadi, mandek dia. Setelah kita tanya, kenapa mandek ini, anggaran Pak Beni enggak cukup untuk itu. Oh ya udah, kalau memang begitu ya di SP3 kan dihentikanlah kasusnya. Jangan dilama-lamain, ya kan Pak Kartika Dahlan? Ya karena Bapak ketawa makanya saya respon juga. Jadi ini kita punya politik hukumnya. Kemudian yang kelima Kumham. Kita soal mohon maaf soal lapas lagi ini kan Pak. Ya soal lapas ini transaksi narkoba di dalam lapas. Coba Pak Menkumham menjelaskan kepada kita kan begitu tuh. Nantilah itu. Tapi poinnya adalah saya susah sekali menyambungnya ini. Transaksi narkoba di dalam lapas karena minimnya anggaran. Nah ini, padahal pintu masuk ke dalam lapas ini kan cuma satu. Nggak tahu kita di mana minim anggarannya ini. Nah ini juga pertanyaan yang mungkin pertanyaan sederhana tapi mendalam sekali maknanya. Kemudian yang terakhir untuk Kumham, ya tolonglah Pak, ini saya lihat anggaran untuk bikin undang-undang di sini, rancangan undang-undang itu minim sekali. Bapak punya BPHN, tapi anggarannya di situ cuma berapa? Badan pembinaan, masih pembinaan atau apa? Badan Pembinaan Hukum Nasional. Anggarannya. Jadi memang mohon maaf, di era pemerintahan Jokowi ini tidak punya kejelasan politik pembangunan hukum nasional. Nampak di anggarannya ini nggak bisa dibantah. Bapak sebagai pembantu Bapak Presiden, ya cobalah mengubah ini. Nanti nampak di anggarannya. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Beni. Demikian masukan-masukan konstruktif.